Tahu nggak sih, Pagar Kehidupan mau buat webinar. Bagi kamu yang pemalu atau susah banget ngomong, pengen jadi orang pinter ngomong, ayo, buruan daftar webinar ini. Harga diskon masih ada. Buruan klik ya, link yang ada di deskripsi video ini. Keburu habis karena harga diskon cuma sedikit. Buruan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan pastinya selamat berbahagia. Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Gak biasa kalau seorang sahabat Pagar Kehidupan pagi-pagi itu udah murung. Ayo dong, dimanapun dan kapanpun kamu nonton video ini semangat dulu. Ayo tersenyum yuk. Nah, ngerasa gak sih kalau tersenyum itu sebenarnya suatu hal sederhana yang membuat hidup kita lebih baik? Sekarang, ayo, seperti biasa saya akan mengajarkan kamu sebuah kebiasaan yang positif. Kalau kita ingin tersenyum, buat dulu orang lain tersenyum karena kita. Coba deh, tuliskan doa-doa terindah yang kamu tahu, itu bakal membuat orang yang membacanya bahagia. Tuliskan doa-doa terindahmu di komentar agar yang membacanya merasa bahagia. Dari situ, seizin Tuhan, hati kita menjadi tenang, damai, dan bahagia. Dicoba ya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Coba deh, kalau dipikir-pikir, emang benar apa yang dikatakan Pagar Kehidupan itu selalu bikin kita jadi ketampar ya, sebagai orang yang nonton atau mendengarkan video dari Pagar Kehidupan. Nah, termasuk dari topik yang akan kita bahas di hari ini. Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu, tolong jawab dalam hati secara jujur ya. Betul atau tidak, belakangan ini kita tuh sempat agak sedikit ngeluh gitu. Ngeluhnya kenapa? Iya, saya ini punya sebuah keinginan besar mas, tapi ya jujur aja ya mas ya, saya masih bingung harus melangkah kemana dan bagaimana. Setelah saya pikir-pikir, kok dunia ini sepertinya tidak memihak kepada saya. Apakah benar mas, dunia ini tidak memihak kepada saya? Atau jangan-jangan, maaf ya, saya punya dosa besar di masa lalu yang membuat saya nih sampai saat ini sial terus. Apakah benar seperti itu? Nah, sekarang yuk, tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas aja dengan penjelasan yang ilmiah dan masuk akal, kenapa kita sampai detik ini belum bisa mencapai apa yang kita mau. Saya kasih tahu, ini bukan teori, tapi bisa langsung kamu cek dalam hidup kamu sehari-hari. Ini fakta. Yuk. Nah sekarang coba, saya minta tolong, khusus untuk video ini, saya akan banyak bertanya jawab dengan kamu. Jadi sekarang saya pengen kamu aktif. Aktifnya dengan cara apa? Coba pikirin perkataan-perkataan saya satu demi satu. Benar atau tidak? Sesuai gak sih dengan kenyataan dalam hidup yang sedang saya alami? Nih, yang pertama saya mau tanya, betul atau tidak, kalau orang ingin mendapatkan sesuatu, itu bisa dikategorikan sebagai orang yang sukses? Saya ulangi, apakah benar orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan apa yang dia mau? Betul atau tidak? Saya kasih contoh atau gambaran supaya kamu lebih jelas. Misalnya sekarang kamu jomblo. Jomblo nih, pengen banget dapet jodoh. Pengen dong. Apakah ketika kamu sekarang jomblo, diri kamu melihat dirimu sendiri sebagai orang yang gagal? Dan kamu ngelihat temenmu tuh yang sudah punya pasangan bahkan nikah sebagai orang yang berhasil? Jawab jujur. Kalau sekarang kamu mendadak agak sedikit tersenyum tuh bibir, berarti sekali lagi saya harus minta maaf. Karena kamu tersangkanya nih. Ya, bener ya? Pengen banget menjadi orang lain, karena bagi saya mas, betul kata mas Aryan Surya, sebenarnya orang yang sukses menurut otak saya nih adalah orang yang mendapatkan apa yang dia mau. Betul kan? Kalau jawabnya pakai jujur, apa yang saya tebak ini benar. Kebanyakan di antara kita tuh kayak gitu tuh.
Menganggap sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita ingin. Sekarang pertanyaannya, apakah betul yang kita inginkan itu adalah sesuatu hal yang benar-benar kita butuh? Coba, sekarang saya mau tanya nih, saya ulangi pertanyaan saya sambil kamu renungkan baik-baik. Coba renungkan, apakah betul hal yang saya inginkan ini adalah hal yang betul-betul saya butuh? Jawab. Kalau memang merasa saya butuh itu, mana buktinya? Mana buktinya bahwa kita membutuhkan apa yang kita inginkan tadi? Mana buktinya? Sebutkan. Nah ini loh maksud saya. Kita tuh pura-pura tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu emang beneran adil kok. Sadar nggak sih? Coba sebentar. Sadar nggak diri kamu nih sebagai sahabat baik saya, ngerasa nggak sih kalau Tuhan itu sebenarnya betul-betul adil loh? Yang nggak adil itu manusia, bukan Tuhan toh. Tapi kenapa ya kadang-kadang kita tuh suka pura-pura bodoh, menganggap bahwa semua hal yang buruk di semesta raya ini salah penciptanya. Loh kok gitu? Padahal kan manusia punya kehendak bebas. Kalau manusianya jahat sama kita, kenapa kita harus marah kepada Tuhannya? Betul? Coba renungkan deh. Nah sekarang, sampai detik ini aja kita udah mulai sadar bahwa definisi sukses kita itu selama ini salah atau keliru. Selama ini betul kata Mas Aryan Surya, definisi sukses saya dalam segala hal itu adalah ketika keinginan saya terkabul atau tercapai, Mas. Padahal bener lagi nih kata Mas Aryan, sesuatu yang saya inginkan itu belum tentu yang saya butuh. Wah, bagus Mas, saya tercerahkan. Tapi pertanyaannya Mas, apakah saya tidak boleh punya impian? Kalau saya punya keinginan, itu boleh atau enggak sih Mas? Atau jangan-jangan nih, saya sebenarnya udah deh Mas, nggak usah banyak mau, nggak usah punya banyak keinginan deh, supaya saya nggak kecewa. Apakah harus gitu Mas? Begini ya teman-teman, apa yang membedakan antara robot dengan manusia? Coba dipikir-pikir. Yang membedakan robot dengan manusia adalah satu hal yang bernama keinginan. Manusia itu harus punya keinginan. Saya ulangi, kita, termasuk kamu sebagai sahabat baik saya, kita tuh harus punya keinginan. Loh Mas, tapi kalau saya banyak keinginan nanti saya kecewa terus. Saya udah capek Mas, kecewa terus. Karena setiap kali kita punya keinginan kan ada harapan tuh Mas. Nah harapan itu saya jadi kecewa terus Mas, gara-gara harapan. Nah itu dia. Kadang-kadang kita tuh suka berdosa sama Pak Harapan. Lo iya tuh, Pak Harapan itu salah apa sih? Maaf ya, kalau ada yang namanya Pak Harapan atau mungkin punya orang tua namanya Pak Harapan, maaf banget. Karena Pak Harapan itu sering jadi kambing hitam dari setiap kekecewaan manusia. Betul loh itu. Gini, berharap itu bukan sumber kekecewaan. Yang bikin kita kecewa itu adalah karena kita ngotot tapi nggak kesampean. Coba kita teliti dulu diri kita. Bener nggak nih perkataan saya? Atau kita teliti dulu? Ayo, teliti kapan terakhir kali kamu kecewa karena sebuah keadaan. Misalnya kamu pengen sesuatu terus nggak dapet, kecewa kan? Itu bener-bener karena harapan kah? Bukan lagi. Itu bukan karena harapan. Itu bisa jadi kecewa karena sebenarnya sebelumnya kita ngotot kan? Udah ngotot, terus tiba-tiba nggak kejadian tuh apa yang kita mau. Capek karena ngotot itu loh yang bikin kita kecewa, bukan karena harapannya. Sekarang ayo, nggak mungkin kamu sebagai sahabat saya seumur hidup nggak mungkin punya keinginan itu cuma 10. Dari kita kecil sampai sekarang nih segede ini, keinginan pasti jumlahnya udah ribuan, bahkan bisa jutaan mungkin. Tapi apakah setiap keinginan itu tercapai? Enggak. Apakah setiap keinginan yang tidak tercapai itu membuat kita nangis-nangis? Kalau setiap keinginan dari dulu yang tidak tercapai membuat kita nangis, mata kita udah keluar, habis airnya. Dari situ, saya bisa membuktikan bahwa memang benar. Bukan harapan, Mas. Bukan harapan sumber kekecewaan saya ya. Karena saya dari dulu pernah loh, Mas, punya keinginan yang gak tercapai, tapi gak semuanya bikin saya sedih banget tuh. Nah, itu dia yang saya maksud. Bener kan? Bahwa memang yang membuat kita kecewa itu bukan harapan. Yang membuat kita kecewa adalah ngototnya. Yang bikin kita capek.
Semakin kita ngotot akan sebuah keinginan, kita capek tuh. Ketika ngotot ditambah capek, kemudian hasilnya tidak sesuai harapan, di situ diri kita akan kecewa. Betul apa betul? Nah, dari sini akhirnya kita dapat tuh sebuah ilmu berharga. Teman-teman, dengerin saya baik-baik. Kita hidup harus punya keinginan. Tapi, ada tapinya. Syaratnya kalau kita tidak mau kecewa adalah berhenti ngotot. Saya ulangi, kalau kita sudah jenuh, bosen jadi orang kecewa terus nih akan sebuah keinginan yang gak tercapai, jangan berhenti berharap, berhentilah ngotot. Karena yang bikin kita capek sampai nangis itu ngototnya. Coba, buktiin perkataan saya, ingat baik-baik setiap masalah yang kamu punya. Betul kan apa yang saya katakan ini? Nah, itu buktinya. Kalau begitu, sekarang berarti kita harus ngebahas gimana caranya supaya saya berhenti ngotot, Mas, akan sebuah keinginan yang saya punya. Karena saya sepertinya udah dari kecil, Mas, atau dari dulu, terbiasa ketika ada keinginan, saya harus ngotot. Padahal saya setuju nih sama Mas Aryan. Ternyata itu yang bikin saya kecewa, bahkan sedih terus. Gimana dong, Mas, caranya supaya saya nggak ngotot? Caranya gampang. Pahami dulu bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan. Benar. Sebentar deh. Saya nggak tahu seberapa besar keyakinan kamu terhadap keberadaan Sang Pencipta. Tapi kalau bagi saya ya, sebelum kita sukses, buktikan dulu bahwa semua ini diciptakan. Saya di buku yang saya tulis yang berjudul Saya Itu Ternyata Berharga, itu di buku itu saya jelasin bagaimana cara saya dulu menemukan Tuhan saya. Karena memang benar teman-teman, keberadaan Sang Pencipta itu beneran ada deh. Betul, beneran ada. Gunakan akal sehat kita aja. Gak mungkin badan kita yang super ribet ini, mulai dari sistem darah, getah bening, syaraf, organ tubuh, belum lagi kalau kita bicara sistem reproduksi nih, coba anak kedokteran, sadar gak sih semua nih badan kita itu ribet banget. Gak mungkin bisa tercipta hanya karena evolusi atau kebetulan, ini ada yang nyiptain. Kalau begitu, pencipta itu beneran ada kan? Kalau yang maha kuasa yang menciptakan kita itu beneran ada, kenapa kok kita harus ngotot? Pikirkan. Iya kan? Kenapa kita harus ngotot kalau yang menciptakan kita itu beneran ada? Kalau kita lihat laptop yang kamu pakai atau handphone yang kamu gunakan untuk nonton video ini, coba, yang menciptakan handphone atau laptop ini tahu betul apa yang dia ciptakan. Kenapa tombolnya harus begitu? Kenapa bentuknya harus begitu? Kenapa layarnya harus segede itu? Semua itu diciptakan oleh pencipta laptop atau handphone kamu ini supaya semuanya pas. Semuanya sudah pas. Itu loh. Itu yang biasa dilakukan oleh pencipta dengan hal yang diciptakan. Mereka menciptakan semua sudah pas. Handphonemu seperti ini udah pas. Laptopmu seperti ini udah pas. Mobil atau motor yang kamu punya, itu sudah pas seperti itu, diciptakan penciptanya. Apalagi kita sebagai manusia. Semua yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah yang terbaik. Sekarang coba tanyakan diri sendiri. Saya sudah berusaha, sudah. Saya sudah minta, sudah. Ya udah. Kalau kita udah berusaha dan sudah meminta, hasilnya seperti apa, itulah yang terbaik. Titik. Sampai situ aja. Gak usah ngotot. Gak boleh dobrak pagar kehidupan tuh, gak boleh didobrak pagarnya. Pintunya gak boleh didobrak. Ada batasannya. Kehidupan itu ada pagarnya. Dan pagar dari kehidupan itu, batasannya adalah pemahaman bahwa apa yang diberikan pencipta saya untuk saya, itu yang tepat, itu yang pas. Jadi kalau misalnya saya pengen punya anak, misalnya belum dikasih anak nih, udah nikah lama belum dikasih anak, minta dong sama yang maha kuasa. Bagus, udah minta terus udah berusaha. Udah, ya sudah, ketika sudah minta, sudah berusaha, belum dikasih, itu yang terbaik. Loh mas, bentar mas, saya bingung nih. Kok itu bisa yang terbaik mas? Saya ini pengen punya anak loh mas.
Saya ngerasa saya dan istri saya itu butuh anak. Kok bisa ketika keadaan saya belum punya anak, saya dibilang yang terbaik? Ini ngaco nih, Mas. Sebentar. Tadi kamu pengen punya anak. Pengen. Kamu ngerasa bahwa itu yang kamu butuhkan. Iya. Mana buktinya? Ya belum bisa saya buktiin, Mas. Orang saya belum punya anak, gimana sih? Sebentar. Untuk bisa membuktikan apakah kita butuh apa yang kita minta, itu bukan harus kita punya dulu. Tapi kita tanya, diri kita pantas nggak punya apa yang kita minta? Saya ulangi, apakah diri kita pantas memiliki apa yang kita minta? Tadi kamu pengen punya anak. Belum punya anak hingga detik ini. Sudah berusaha? Sudah. Sudah minta? Sudah. Belum dikasih? Ya udah, itu pantasnya kamu. Mana buktinya kalau kamu pantas punya anak? Mana buktinya kalau diri kita pantas memiliki apa yang kita pinta? Mana buktinya? Coba pikirin. Kenapa kita tidak berusaha memantaskan diri dulu supaya yang kita pinta tuh lebih gampang terkabul? Karena memang benar, saya ulangi ya, karena memang betul apa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita adalah yang kita pantas dapatkan. Saya ulangi, apa yang dikabulkan oleh Pencipta kita kepada kita, itu adalah hal yang pantas kita miliki atau pantas kita dapatkan. Sekarang tanya diri sendiri. Tanya diri kita sendiri, kita pantas nggak mendapatkan apa yang kita pinta? Kalau mengatakan pantas, mana buktinya? Kebanyakan di antara kita pengen jadi orang kaya, tapi kita ngemis mulu. Kebanyakan di antara kita pengen dapat jodoh, tapi kita gibah mulu. Kebanyakan di antara kita pengen jadi orang berhasil dalam segala hal, tapi lupa untuk membuktikan bahwa saya pantas loh, Mas, berhasil di bidang itu. Sekarang ganti fokus kita, yuk. Ganti untuk membuktikan dengan bertanya, seberapa pantas saya untuk mendapatkan apa yang saya pinta kepada Tuhan saya? Renungkan pertanyaan itu, maka hidup kamu akan berubah. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.